Hai, Assalamualaikum. Iya. Jadi hari ini insya Allah aku mau unboxing perlengkapan peralatan buat tamanku. Aku taruh bawah aja lah ini. Sebelumnya, tadi aku di taman bawah. Tadi aku di taman bawah nemu tanaman ini. Padahal ini sebenarnya tanamannya harusnya udah nggak ada. Aku nggak tahu kenapa kalau habis musim panas alokasi aku mati semua kecuali bambino. Terus tiba-tiba kalau udah masuk musim hujan lagi mereka tumbuh out of nowhere gitu. Dari mana tiba-tiba tumbuh aja dari bekas tanahnya dulu. Ya tapi kan emang alokasinya terkenal kayak gitu ya. Dia terkenal umbinya itu tetap ada di dalam tanah, dan kalau misalnya dia kondisinya sudah mulai sesuai dia bisa tumbuh lagi. Kayak dorman gitu umbinya. Nah dia bisa tumbuh lagi kalau misalnya kondisinya sudah sesuai, lingkungannya sudah sesuai. Nah ini aku dapat ini tadi yang aku bilang, aku lupa namanya, corn jagung, ya mungkin itulah. Ini umbinya, yang aku maksud umbinya tuh ini. Aku mau coba taruh di, nah aku lihat di reel ada yang naruh alokasi di air dan dia jatuhannya bagus banget. Jadi aku mau masukin ke sini aja. Tapi ini ada hidrotonnya. Hidroton kan ya? Hidroton. Iya benar hidroton. Nah, aku mau taruh agak dalam kali ya. Nah, aku taruh, udah ada airnya juga di dalam. Yuk. Jadi ini adalah alokasia black velvet ya. Mudah-mudahan nanti dia tumbuh sentosa. Oke, kita lanjut unboxing. Dari mulai yang mana dulu nih? Banyak banget. Dari pot. Tara. Oke, sip. Pot. Kenapa potnya kotor, berdebu? Ini pot kotak ya. Pot kotak ukuran 10. Ini biasanya aku buat ngebibit sih ya. Aku suka yang kotak karena kadang kalau misalnya kayak monstera dubia gitu, kita perlu yang kotak gini buat masang kayak turus. Wait, aku tunjukin. Nih, kayak begini nih. Kan, ini tuh enaknya pakai turus yang kotak kayak gini nih. Lebih enak kan kalau misalnya taruh turus yang gepeng gini tuh di pot persegi. Makanya aku butuh banget yang pot persegi gini. Dan dia diameter 10. Aku ngerasa diameter 10 itu pas banget ya. Pas buat bibit-bibit gitu, gak terlalu besar dan gak terlalu kecil. Terus aku juga kalau secara estetika aku suka pot ini, pot diamond namanya. Ini diameternya 20. Bentuknya kayak segi 6 tuh. Kelihatan buatan Jepang ya. Dan lubangnya juga bagus, drainasenya bagus. Ini juga drainasenya bagus banget tuh. Pokoknya anti engap-engap lah itu pokoknya. Ini ya lumayan. Biasanya sih aku nambahin lagi di tengah, tapi kadang juga enggak. Kalau misalnya media tanamnya poros ya aku enggak. Ini lagi biasanya. Ini juga ini sebenarnya bukan pot tawon sih. Yang tawon yang asli itu kan lebih tebal ya plastiknya. Nah, ini tuh enggak. Ini pot madu namanya, MDN ya. Nah, aku butuh pot yang enggak terlalu tinggi kayak gini tuh buat tanaman-tanaman kayak merambat, menggantung gitu, kayak Sri Gading, kayak Brazil, kayak Mycans. Itu biasanya aku bibitin di sini karena mereka sistem akarannya nggak terlalu dalam ke bawah gitu ya. Next, sisanya aku suka si pot yang tinggi-tinggi kayak gini dan yang bening kayak ini diameter 13. Nah, ini aku paling diameter yang aku pakai tuh paling gede diameter 20. Setelah lama-lama ini aku belajar ya, aku ternyata di tamanku ini paling cocok maksimal diameter 20 gitulah. Nah, jadi ini tadi diameter 13. Terus ada juga diameter 15. Ini juga drainasenya bagus. Ini namanya pot Golden Erna ya. Ya, bukan pot yogap ini.
pot yogurt itu lebih mahal sih sebenarnya. Ini pot stevia nih kayak gini. Ini juga drainasenya bagus banget. Ininya juga tebel sih, plastiknya juga tebel. Paling beda ketinggian aja sih. Nah ini pot yogurt. Tuh. Drainasinya juga banyak. Cuma kayak lebih bening gitu ya. Kelihatan lah ya, lebih premium. Ini diameter 13. Jadi ya 13, diameter 13, diameter 15. Ini diameter 15 juga. Bedanya mungkin dia lebih tinggi ya. Gitu kan, lebih tinggi. Beda ketinggian aja, tapi aku memang suka tinggi-tinggi gini. Terutama kalau untuk philodendron itu aku suka yang tinggi-tinggi. Potnya yang tinggi-tinggi. Ini namanya pot Swiss. Nggak ada yang bening, jadi aku ambil yang putih aja, nggak masalah. Terus ini juga ada. Oh ini pot yoga. Pot yoga aku ambil cuma satu. Pot yoga aku ambil cuma satu, cuma buat perbandingan aja sebenarnya. Apa sih bedanya sama yang lain gitu. Ini diameter 15. Dan ini pot stevia diameter 18. Tuh, diameternya lebih gede tapi bisa masuk ini, aneh kan? Ya kadang atasnya itu beda aja sih, beda ke bawahnya gitu, ke bawahnya lebih kecil ya gitu gitulah. Aku nggak terlalu ngerti juga. Dan ini pot apa ini? Ini pot Swiss diameter 18. Jadi aku yang kupakai cuma itu diameter 13, 15, 18, 20. Jarang sih aku pakai yang lebih dari itu kan. Soalnya di tamanku juga nggak bisa tanamannya gede-gede banget, jadi ukuran segini. Minum dulu guys, aus. Next aku beli metan. Ini ada pine bark pakis cacah. Aku paling suka banget ini. Jadi ya tanam pakis cacah. Terus aku juga ada kokopit yang kasar, yang udah dipasteurisasi katanya. Terus aku juga ada hydroton Jerman. Dikit ya ternyata, harusnya aku pesan 2. Nanti racikan metannya aku insya Allah bakal kasih tahu lah ya. Racikannya metan apa nanti aku insya Allah bakal infoin, tapi di video lain, nggak di sini. Aku beli wadah. Tara. Nah, wadah untuk aku naruh metan. Aku cari yang ada tutupnya karena biasanya aku kan naruh metan itu di bawah rak gitu kan, karena di situ cahayanya paling sedikit. Terus kalau nggak ada tutupnya tuh dia jadi basah gitu. Jadi ya aku cari yang ada tutupnya. Ini ukuran untuk 15 liter. Jadi nanti metannya aku racik, aku taruh sini, aku simpan di sini. Jadi nanti in case aku mau repotting gampang, tinggal di sekop ya, udah nggak perlu capek-capek ngeracik, langsung aja. Tapi karena aku belum ngeracik, nanti di video selanjutnya atau video kapan gitu nanti aku ngeracik. Jadi ini aku simpan aja dulu metannya supaya rapi guys. Nah, rapi kan? Cakep kan? Iyalah, masa enggak. Terus aku beli ini penyiram tanaman. Ini yang 7 liter, punyaku kecil banget, aku nggak tahu berapa liter itu. Dan pakai yang kecil itu udah harus diwariskan ke anakku ya, karena capek bolak-balik ngisi kalau misalnya kita mau kasih pupuk. Nah, pupuk yang aku larutin kan di sini itu biasanya kalau potnya terlalu kecil udah deh bolak-balik ngisi. Jadi ya, oh ini ada penyaringnya. Bandingkan punyaku yang lama ya. Ini tuh kayak harus berkali-kali ngisi. Dan ini perbandingannya. Mantep kan? Lumayan lah ya. Jadi kalau lumayan bisa dapat beberapa pot gitu nggak? Cuma yang jadi PR ngangkatnya juga nih. Kalau core kita nggak kuat nih, nggak bisa nih kayaknya ngangkat guys. Oke, selanjutnya ada anti germen plus. Ini di sini tulisannya sekarang tinggal fungisida. Padahal dulu alasan aku mau beli ini tuh karena
Di sini tuh udah fungisida, udah bakterisida, udah virusida gitu. Tapi katanya sih cuma kemasannya aja yang berubah. Fungsinya tetap ada buat bakterisida, ada buat virusida sekalian. Nah, karena ini musim hujan, jadi aku rasa aku perlu banget punya fungisida. Fungisidaku udah habis, yang dulu itu aku pakai antrakolnya udah habis, terus habis itu nggak musim hujan, aku lama nggak pakai. Nah sekarang udah musim hujan lagi, udah mulai itu daun tuh kayak ada yang kena bakteri gitu, kena jamur juga banyak. Nah jadi aku mau pakai ini, nyobain pakai anti germen karena banyak banget yang bilang ini tuh bagus. Kita lihat nanti 1-3 ml per liter, dikit banget ya. Jadi ini kayaknya bisa lama dipakai guys. Shake well before use. Terutama aglonema sih. Aku denger banyak orang aglonema tuh pakai ini. Aglonema tuh kan sering banget ya kena jamur ya. Lanjut, aku beli Osmocot Decastar. Sekali pupuk 180 hari. Hemat ya. Ini pupuk majemuk, aku pakai yang seimbang aja, yang 13. Kenapa aku nggak ambil yang daun? Karena yang untuk daun tuh biasanya yang N-nya gede ya. Kalau aku nggak salah ingat yang N-nya gede. Kenapa aku ambil yang seimbang? Kenapa aku nggak ngambil yang lebih banyak di daun? Karena ada tanaman variegata ya. Katanya si pupuk yang N-nya tinggi itu bikin tanaman lebih hijau gitu. Jadi aku nggak ngambil yang N-nya lebih tinggi, aku ngambil yang seimbang, yang 13. Oh terus apalagi nih? Apalagi kejahilanku? Apa ini? Oke, jadi aku beli kon ya ini namanya. Kon ini ditaruh begini ya kalau nggak salah. Gimana sih ini? Mami, yang di dalam sini sudah ada yang jadi tanaman. Oh gitu. Jujur ini aku belum tahu sih guys cara pakainya gimana. Ya, pokoknya yang ini satu ada kerannya. Ada keran yang bisa dibuka, ditutup. Terus yang satu ini nggak ada kerannya. Belum dibolongin. Apa udah bolong? Jadi aku tidak tahu guys. Niat aku beli ini adalah untuk kalau di kayak gitu tuh, di tanaman yang pakai lumut. Kadang kan lumut itu nggak bisa disiram cepet gitu, dia harus disiram agak lama karena dia meresap dulu gitu kan. Makanya aku beli ini supaya nanti tinggal ditaruh gitu terus ditinggal. Nah dia nggak bisa. Kenapa dia nggak bisa? Nggak cocok kali ya botolnya. Mungkin harusnya bukan botol yang ini. Apa harus botol dengan merek tertentu? Nggak tahu deh. Nah ini tuh diginikan, dipasang. Nah terus ditinggalin di situ tuh. Nanti dia netes gitu loh guys. Maksud lah ya, masa enggak. Cuma pertanyaan kok dia nggak bisa di botol begini guys. Karena di keterangannya dia harusnya bisa. Nanti deh ya aku coba botol lain. Terus ini tuh kayaknya nggak bolong deh. Jadi harus aku bolongin gitu. Harus aku bolongin sendiri. I don't know. Cuma ya let's see lah. Nanti aku coba-coba. Nah, aku beli ini. Ini namanya racun cicak. Racun herba gitu katanya untuk cicak. Karena aku nggak tahu kenapa di tamanku banyak cicak dan aku nggak suka banget. Langsung kita pakai aja ya. Oles pada dinding atau plafon yang dialasi masking tape. Oke, ini masking tape-nya. Oles dekat tempat mangkal cicak seukuran pasta gigi. Jangan terlalu tipis sekiranya bisa dimakan cicak. Komposisi: daun jeruk purut, daun sirsa, air kelapa, nanas, manisan, tepung tapioka, tepung gandum, insektisida. Jadi nanti kita lihat guys, apa benar dia tewas atau enggak.
baunya nggak enak. I should not. Oke, kita ambil masking tape-nya. Di situ anakku main air, jadi kalau dengar suara air kira-kira segini. Terus sepasta gigi mana nih? Pasta gigi dewasa, pasta gigi anak-anak. Segini kali ya. Gini aja lah. Terus dia tuh suka di atas, guys. Jadi aku pasang dulu di atas. Satu lagi dinding sebelah situ kali ya, supaya kanan kiri gitu kebagian. Satu kali lagi kali ya di situ, supaya kenyang. Oke, terakhir aku beli ini. Tara. Yang bisa ditenteng-tenteng. Ini tuh fungsinya buat ini loh, buat kalau misalnya mau nge-treatment tanaman kan, kita bisa taruh pupuk di sini, bisa taruh macem-macem di sini, karena kan ada partisinya tuh. Nah, ada pupuk di sini, nanti garmentus di sini, gunting di sini. Nah, jadi kalau mau repotting atau mau misalnya ngasih pupuk atau mau ngasih furadan gitu, furadan juga bisa taruh sini. Nah, tinggal ambil aja tenteng-tenteng bawa ini gitu loh. Jadi gampang gitu. Lebay. Nggak perlu nyari-nyari lagi di kotak, ribet kan nyari di kotak di mana gitu, terus pusing, terus nggak mood. Jadi mending kita taruh di sini supaya ringkes. Oke, sepertinya itu aja yang bisa aku share. Terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah like, terima kasih sudah subscribe. Aku minta maaf kalau misalnya aku salah ngomong, aku juga masih belajar. Semoga video ini ada manfaatnya buat teman-teman. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.